Teori pengetahuan dan kebenaran. Yang pertama, jenis pengetahuan. Henry Krappar mengemukakan bahwasanya jenis pengetahuan itu dibagi 3, sedangkan Burhanuddin Salam sebagaimana dikutip oleh Amsal Bakhtiar mengatakan bahwasanya jenis pengetahuan ada 4, yaitu: pertama, pengetahuan biasa. Pengetahuan yang dalam filsafat dikatakan sebagai common sense dan sering diartikan sebagai good sense, karena seseorang memiliki sesuatu di mana ia menerima secara baik. Kedua, pengetahuan ilmu atau sains merupakan pengetahuan yang diperoleh lewat penggunaan metode-metode ilmiah yang lebih menjamin kepastian kebenarannya. Ilmu pada hakikatnya merupakan usaha untuk mengorganisasikan common sense, suatu pengetahuan yang berasal dari pengalaman dan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari, namun dilanjutkan dengan suatu pemikiran secara cermat dan teliti dengan menggunakan berbagai metode. Yang ketiga, pengetahuan filsafat yang diperoleh lewat pemikiran rasional yang didasarkan pada pemahaman, spekulasi, penilaian kritis, dan penafsiran. Pengetahuan filsafat lebih menekankan pada universalitas dan kedalaman kajian tentang sesuatu. Kalau ilmu hanya ada pada satu bidang pengetahuan yang sempit, maka filsafat membahas hal yang lebih luas dan mendalam. Filsafat biasanya memberikan pengetahuan yang reflektif dan kritis, sehingga ilmu yang tadinya kaku dan cenderung tertutup kembali menjadi longgar. Yang keempat, pengetahuan agama. Pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan lewat para utusannya. Pengetahuan agama bersifat wajib dan mutlak yang diyakini oleh para pemeluk agama. Pengetahuan mengandung beberapa hal yang pokok, yaitu ajaran tentang cara berhubungan dengan Tuhan yang sering disebut dengan hubungan secara vertikal atau hablum minallah, dan cara berhubungan dengan sesama manusia atau hablum minannas. Pengetahuan agama yang paling penting adalah pengetahuan tentang Tuhan. Selain itu, tentang keyakinan keimanan dan syariat atau implementasi dari keyakinan. Pengetahuan ini bersifat kebenarannya adalah mutlak karena berasal dari firman Tuhan dan sabda Nabi. Kemudian teori-teori kebenaran. Purwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia menerangkan bahwasanya kebenaran merupakan keadaan, yakni hal dan sebagainya yang benar cocok dengan hal atau keadaan yang sesungguhnya. Sedang menurut Abbas Hamami, kata kebenaran bisa digunakan sebagai suatu kata benda yang konkret maupun abstrak. Berikut ini teori-teori kebenaran. Yang pertama, teori korespondensi. Teori kebenaran korespondensi merupakan teori yang berpandangan bahwasanya pernyataan-pernyataan adalah benar jika berkorespondensi terhadap fakta atau pernyataan yang ada di alam atau objek yang dituju pernyataan tersebut. Kebenaran atau suatu keadaan dikatakan benar jika ada kesesuaian antara arti yang dimaksud oleh suatu pendapat dengan fakta. Suatu proposisi adalah benar apabila terdapat suatu fakta yang sesuai dan menyatakan apa adanya. Teori korespondensi ini pada umumnya dianut oleh para pengikut realisme, yang dimana di antara pelopor teori ini adalah Plato, Aristoteles, More, dan Ramsay. Teori ini sering diasosiasikan dengan teori-teori empiris pengetahuan. Teori kebenaran korespondensi merupakan teori kebenaran yang paling awal, sehingga dapat digolongkan sebagai teori kebenaran tradisional, karena Aristoteles sejak awal itu mensyaratkan kebenaran pengetahuan harus sesuai dengan kenyataan atau realitas yang diketahuinya. Yang kedua, teori koherensi. Teori kebenaran koherensi atau konsistensi merupakan teori kebenaran yang didasarkan pada kriteria koheren atau konsistensi. Suatu pernyataan tersebut benar bila sesuai dengan jaringan komprehensif dari pernyataan-pernyataan yang berhubungan secara logis. Menurut teori ini, kebenaran tidak dibentuk atas hubungan antara putusan dengan sesuatu yang lain, yaitu fakta dan realitas, tetapi atas hubungan antar putusan-putusan itu sendiri. Teori ini berpendapat bahwasanya kebenaran itu merupakan kesesuaian antara suatu pernyataan dengan pernyataan-pernyataan lainnya yang sudah lebih dahulu diketahui, diterima, dan diakui sebagai benar. Suatu proposisi benar jika proposisi itu berhubungan atau koheren dengan proposisi-proposisi lain yang benar, atau pernyataan tersebut bersifat koheren atau konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Dengan demikian, suatu putusan dianggap benar apabila mendapat penyaksian atau pembenaran oleh putusan-putusan lainnya yang terdahulu yang sudah diketahui, diterima, dan diakui benarnya. Sifatnya demikian, teori ini mengenal tingkat-tingkat kebenaran. Di sini derajat koherensi merupakan ukuran bagi derajat kebenaran. Kalau ditimbang dan dibandingkan dengan teori korespondensi, teori koherensi pada kenyataannya kurang diterima secara luas dibandingkan teori pertama tadi. Teori ini punya banyak kelemahan dan mulai ditinggalkan. Misalnya, astrologi mempunyai sistem yang sangat koheren, tetapi kita tidak menganggap astrologi benar. Kebenaran tidak hanya terbentuk oleh hubungan antara fakta atau realitas saja,
tetapi juga berhubungan antara pernyataan-pernyataan itu sendiri, yang dengan kata lain, suatu pernyataan dianggap benar apabila konsisten dengan pernyataan-pernyataan terlebih dahulu yang kita terima dan kita ketahui kebenaran. Yang ketiga, teori pragmatisme. Pragmatisme berasal dari bahasa Yunani pragmai yang artinya dikerjakan, yang dilakukan, perbuatan, tindakan, sebutan bagi filsafat yang dikembangkan oleh William James di Amerika Serikat. Teori kebenaran pragmatis merupakan teori yang berpandangan bahwasanya arti dari ide dibatasi oleh referensi pada konsekuensi ilmiah, personal, atau sosial. Benar tidaknya suatu dalil atau teori tergantung kepada berfaedah tidaknya dalil atau teori tersebut bagi manusia untuk kehidupannya. Kebenaran suatu pernyataan harus bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Pragmatis merupakan aliran filsafat yang lahir di Amerika Serikat pada akhir abad ke-19 yang menekankan pentingnya akal budi atau rasio sebagai sarana pemecahan masalah dalam kehidupan manusia, baik masalah yang bersifat teoritis maupun praktis. Menurut teori pragmatis, kebenaran suatu pernyataan diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan praktis manusia, yang dalam artian suatu pernyataan itu dianggap benar jika pernyataan itu atau konsekuensi dari pernyataan itu mempunyai kegunaan praktis bagi kehidupan manusia. Menimbang teori pragmatisme dengan teori-teori kebenaran sebelumnya, bahwasanya pragmatisme memang benar untuk menegaskan karakter praktis dari kebenaran, pengetahuan, dan kapasitas kognitif manusia. Tapi bukan berarti teori ini merupakan teori yang terbaik dari keseluruhan teori. Kriteria pragmatisme juga digunakan oleh ilmuwan dalam menentukan kebenaran ilmiah dalam perspektif waktu. Secara historis, pernyataan ilmiah yang sekarang dianggap benar suatu waktu mungkin tidak lagi demikian. Dihadapkan dengan masalah seperti ini, maka para ilmuwan bersifat pragmatis selama pernyataan itu fungsional dan mempunyai kegunaan, maka pernyataan itu dianggap benar, dan sekiranya pernyataan itu tidak lagi bersifat demikian disebabkan perkembangan ilmu itu sendiri yang menghasilkan pernyataan baru, maka pernyataan itu ditinggalkan. Demikian seterusnya. Yang keempat, teori performatif. Para filsuf dari teori ini menentang teori klasik bahwasanya benar dan salah merupakan ungkapan yang hanya menyatakan sesuatu atau deskriptif. Proposisi yang benar berarti proposisi yang menyatakan sesuatu yang memang dianggap benar. Demikian pula sebaliknya. Namun justru inilah yang ingin ditolak oleh para filsuf teori ini. Teori performatif menjelaskan suatu pernyataan dianggap benar jika ia menciptakan realitas. Jadi pernyataan yang benar bukanlah pernyataan yang mengungkapkan realitas, tetapi justru dengan pernyataan itu terciptalah realitas sebagaimana yang diungkapkan dalam pernyataan itu. Teori ini disebut juga dengan teori bahasa yang mengaitkan kebenaran satu tindakan yang berhubungan dengan satu pernyataan. Teori ini dapat diimplementasikan secara positif, tetapi di pihak lain dapat pula negatif. Secara positif, dengan pernyataan tertentu, orang berusaha mewujudkan apa yang dinyatakannya. Tetapi secara negatif, orang dapat pula terlena dengan pernyataan atau ungkapannya seakan-akan pernyataan tersebut sama dengan realitas begitu saja. Kemudian yang kelima, agama sebagai teori kebenaran. Pada hakikatnya, manusia hidup di dunia ini adalah sebagai makhluk yang suka mencari kebenaran. Salah satu cara untuk menemukan suatu kebenaran adalah agama. Agama dengan karakteristiknya sendiri memberikan jawaban atas segala persoalan asasi yang dipertanyakan manusia, baik tentang alam, manusia, maupun tentang Tuhan. Dari pemaparan di atas dapat dianalisis bahwasanya epistemologi itu merupakan cabang dari ilmu filsafat yang mempelajari batas-batas pengetahuan dan asal-usul pengetahuan serta kriteria kebenaran. Bahasan dalam epistemologi lebih terfokus pada sumber pengetahuan dan teori tentang kebenaran. Pembahasan yang pertama telah menjawab suatu pertanyaan, apakah pengetahuan itu bersumber pada akal pikiran semata, indera, kritik, dan intuisi. Fokus lain dari pembahasan epistemologi di atas yakni tentang teori-teori kebenaran pengetahuan yang dapat digambarkan dengan teori korespondensi, koherensi, praktis atau pragmatis, dan performatif.